untuk melakukan penyuluhan sehingga jamnya sangat apa tuh bertepatan dengan kegiatan mereka. Dan semuanya seluruh peserta webinar yang saya banggakan, pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi sekali yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya webinar ini. Apresiasi kepada ICT Watch dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta juga dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI atas kolaborasi dalam penyelenggaraan webinar ini. Ini merupakan kehormatan bagi kami Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI untuk turut serta dalam menginisiasi atau dalam inisiatif penting ini. Nah, kolaborasi ini sangat strategis yang akan mengangkat tema luar biasa relevan yaitu terkait dengan toleransi di era kecerdasan buatan ya atau AI. Bapak Ibu sekalian, tema toleransi di era AI ini menyatukan hati dalam dunia yang terkoneksi, bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak sebenarnya. Kita hidup di era digital yang serba cepat, terkoneksi, namun ironisnya juga rawan perpecahan akibat adanya disinformasi, bisa juga bias algoritma, dan juga bisa jadi polarisasi sosial. Nah, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI ini tidak hanya membawa kemudahan, tapi juga tantangan etika dan sosial yang harus kita sikapi bersama. Nah, sebagai organisasi di bawah naungan Kementerian Agama, kami ini kan berada di bawah naungan Kementerian Agama ya sebenarnya. IPARI ini eh, apa ya? Memiliki mandat strategis dalam memperkuat literasi keagamaan, toleransi, moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Nah, di era digital ini, penyuluh agama memang dituntut untuk tidak hanya hadir di ruang fisik, tetapi juga aktif di ruang digital sebagai juru damai, pendidik nilai-nilai toleransi, dan penjaga kerukunan. Penyuluh agama itu tugas fungsinya itu memang melakukan bimbingan penyuluhan kepada seluruh elemen sebenarnya, Mbak Putri dan kawan-kawan semuanya, Mbak Susana ya. Eh, Seperti itu sebetulnya. Nah, IPARI percaya bahwa teknologi termasuk AI itu harus berpihak pada kemanusiaan. Maka kerja kolaboratif lintas sektoral seperti hari ini sangat penting. Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa inovasi itu tidak hanya canggih, tetapi juga harusnya adil, inklusif juga bagi kemanusiaan. Nah, sebagai organisasi yang senantiasa mendukung kemajuan daripada nilai-nilai toleransi dan keadaan toleransi dan keadaan digital untuk saat ini ya, kami percaya bahwa kolaborasi seperti ini adalah langkah yang nyata menuju masyarakat digital yang sehat dan beradab. Nah, kami berharap mudah-mudahan ke depan kita bisa senantiasa membangun bersama-sama program-program yang inovatif yang langsung menyentuh kepada kemanfaatan bagi negara ini ya kan. Kayaknya kok keren banget ya sampai level negara ya. Memang karena ini dunianya adalah digital, kita berpotensi untuk apa itu melaksanakan kegiatan-kegiatan digital yang bisa diakses dimanapun juga, bukan hanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena sekali lagi kerukunan, moderasi, toleransi bukan hanya dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi juga dibutuhkan oleh dunia. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini dan mohon maaf kepada semua penyelenggara, semua peserta. Saya tidak bisa membersamai sampai selesai ya. Mudah-mudahan acara kita sukses membawa manfaat karena hari ini saya sedianya dari jam setengah satu sampai eh, dari jam 1 saya sampai jam 3 itu ada rapat juga dan kebetulan saya juga sebetulnya penyelenggaranya. Terima kasih untuk semuanya, khususnya Mbak Susana yang sudah memimpin acara ini dan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu Elvi atas sambutannya yang inspiratif dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya membangun toleransi di era digital ini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan ini. Iya, tanpa berlama-lama lagi, kita Ibu Elvi mau keluar, tapi Ya, sebelumnya kita akan sesi foto bersama dulu. boleh, boleh. Peserta boleh menyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama dulu bersama dengan Ibu Elvi sebelum Ibu Elvi meninggalkan ruangan Zoom. Oke, baik. Sudah Kak Putri?
Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Elvi. Sehat-sehat selalu, Ibu. Amin. Amin. Baik. Iya, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita. Pemaparan materi yang pertama ini akan dibawakan oleh tim ICT Watch, yaitu Bapak Doni Bu. Kepada Bapak Doni, waktu dan tempat, saya persilahkan, Pak. Oke, sebentar ya, saya pindah lokasi sebentar, Mbak. Sebentar ya. Iya, Bapak Doni akan membawa kita dalam sesi pemaparan tentang menjaga toleransi di dunia digital. Ya, halo. Halo, bisa kedengaran suaranya? Halo, Pak Doni. Iya, bisa Ya, kedengaran, Pak. oke. Wah, ya. Waktu saya berapa menit Tiga ya? puluh menit, Pak. Iya. Oke, 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 oke. Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya coba apa namanya? Mungkin nanti akan terputus di tengah-tengah karena saya harus geser lokasi mencari tempat yang lebih baik begitu. Ini terima kasih. Jadi ini kita akan apa namanya melihat dengan cepat tentang bagaimana apa namanya teknologi digital. Kemudian bisa nanti kita lihat dulu aja apa namanya di awal tentang perkembangan teknologi digital dan bagaimana kemudian itu bisa membantu kerja-kerja yang terkait dengan toleransi. eh Sebelumnya terima kasih Kak Susan udah membantu memfasilitasi. Mudah-mudahan kapan kita bisa ketemu lagi ya di Sorong. Ini saya akan coba saya share screen dulu aja. Nanti kalau misalnya saya share screen aja duluan sendiri gitu. Nanti kalau saya pindah baru tolong di share screen. Jadi ini saya ini dulu ya, share screen dulu di sini. Ya, sebentar guys. Untuk melihat kelihatannya di sini ya. Oke. Nah, saya itu harus share screen-nya pakai audio nih kayaknya nih. Oh ya udah. Ya. Bisa bilang ini ke Gomer. Share sound. Ya. Yes. Maaf. Nah, ini nanti kawan-kawan kita bisa melihat dengan sekilas ya, sekilas-sekilas tipis-tipis begitu revolusi digital. Nanti kaitannya di ujung kita kaitkan dengan kerja-kerja toleransi gitu. Jadi ini mudah-mudahan memberikan manfaat walaupun kita tidak bisa secara umum langsung mendalam gitu. Tapi paling nggak nanti kalau kawan-kawan merasa, ah, perlu nih kita buat buat pelatihan, apalagi sekarang topiknya kan soal AI ya, soal artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kalau kawan-kawan nanti bilang mau dong bikin pelatihan soal AI, kecerdasan buatan lebih lanjut begitu, boleh nanti tinggal request aja ke kawan-kawan ICT World, misalnya mau membuat pelatihan-pelatihan seperti apa gitu ya. Oke, saya lanjut dulu nih. Ini kalau bicara soal AI, ini AI atau emerging teknologi alias teknologi yang sedang berkembang saat itu. Ini banyak sekali. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anaknya atau adik-adiknya itu kayak Spotify misalnya atau nonton Netflix misalnya ya atau YouTube lah segala macam itu sebenarnya di belakangnya sudah ada AI. AI itu seperti algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu kayak bahasa komputer gitu ya. Bahasa komputer tapi cerdas gitu.
dia bisa membantu memilihkan misalnya lagu-lagu yang kita suka satu lagu tertentu gitu. Nah, besok-besok itu model-model lagu yang serupa tuh dia akan muncul atau film-film yang tertentu atau misalnya konten-konten kita suka mengakses apa tuh misalnya Bapak Ibu suka di Instagram atau di TikTok kita nonton apa yang lagi FYP terus dia akan muncul-muncul lagi yang berikutnya yang mirip-mirip. Nah itu tuh belakangnya adalah bahasa komputer yang pinter alias kalau bahasa orang komputernya namanya algoritma. Sampai sekarang eh, kenal dengan istilah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Itu banyak itu kecerdasan buatan sudah semua ada di handphone kita. Mungkin kita nggak sadar aja gitu. Oh saya nggak pernah nginstal, nggak harus nginstal. Selama Bapak Ibu buka, bahkan Bapak Ibu sekarang kayak Zoom kan, kayak Zoom itu sudah ada AI-nya juga loh untuk mencatat bikin notulensi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bikin kegiatan Zoom, kalau dulu kan masih harus dicatat, hapus notulensinya, ketik segala enggak. Sekarang Zoom itu udah ada AI-nya untuk membuat ringkasan dari acara kita gitu. Tinggal kirim. Jadi kita tidak harus menginstal, bahkan kita suka nggak sadar hampir di kehidupan kita sehari-hari mau pakai nonton musik, nonton eh, TikTok, ikut rapat, atau hanya buat game segala macam itu semuanya sudah AI di belakangnya. Teknologi itu tidak bisa dihindarkan. Nah, ini adalah sejarah revolusi industri dari masa ke masa nih gitu. Ya, kita mungkin akan percepat saja di sini ada revolusi industri yang pertama itu mesin uap ditemukan. Dulu kemudian begitu ada mesin uap, akhirnya orang bisa bikin apa namanya itu kereta. Kereta dulu kan mesin uap ya, nggak ada kereta listrik gitu, kereta apa namanya nggak ada. Jadi mesin uap, jadi panaskan, bakar kayu, kemudian ada uapnya panas, kemudian itu menggerakkan roda. Nah, begitu ada industri mesin uap, akhirnya apa? Transportasinya menjadi lebih jauh. Berarti kan kemudian transportasi lebih jauh, pengiriman barang bisa menjadi lebih cepat. Itu kita rasakan sekarang dengan adanya kereta-kereta yang modern. Tapi itu awalnya adalah revolusi industri 1.0 tahun 80-an tuh. Industri kedua masuk ada listrik. Begitu ada listrik, kemudian produksi massal bisa digunakan. Orang bisa membuat apa pabrik gitu ya, bisa membuat apa semuanya basisnya listrik. Kemudian industri 3.0 itu tahun 60-an sampai akhir abad 20 itu teknologi komputer tahun 2000-an ya. Itu masuk tuh internet dan segala macam tuh kembang luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya semua bisa bekerja dengan lebih cepat, bisa bisa bekerja dengan lebih efektif efisien. Di industri 4.0 abad 21 yang lagi sekarang ramai itu adalah munculnya industri yang berbasis digital, termasuk AI di situ. Nah, AI itulah yang kemudian menjadi bincangan banyak banyak pihak. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu semua, kita bicara industri itu tidak bisa kita bilang saya nggak mau pakai industri ini, saya nggak mau pakai teknologi ini segala macam. Nggak bisa karena itu semuanya sudah terserap dan kita nggak rasakan gitu. Nah, bagi kita yang merasakan, kita kan nggak merasakan soal ya, industri 1.0, kita tidak merasakan, tahu-tahu udah ada aja mesin uap, tahu-tahu udah aja ada listrik, ada komputer. Kalau ada adik kita yang milenial, ya kan tidak merasakan ada perubahan. Yang penting dia sudah sehari-hari udah ada di situ. Nah, di industri 4.0 kita merasakan banget nih perubahannya, yaitu dengan adanya AI. Ya, ini ada videonya, cuman saya skip dulu untuk menghemat waktu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau tadi kawan-kawan melihat ada industri 4.0 di mana komputer mulai masuk, AI mulai masuk, dan kemudian AI kan sudah mulai dipakai di mana-mana tuh, oh ya. Kalau teman-teman lihat, bahkan orang bisa membuat disinformasi pakai AI, bikin berita bohong pakai AI, dan segala macam pakai AI. Terus kemudian AI bisa seolah-olah menggantikan manusia dan segala macam. Nah, ini sekarang ada industri 5.0. 5.0 ini apa? Intinya berdamai dengan AI. Jangan sampai kita kalah sama AI, tapi bersahabat dengan AI. Tidak bisa menolak AI, tidak bisa menolak kecerdasan buatan. Tetapi bagaimana kita berdamai dengan itu, damai dengan teknologi. Nah, kita misalnya kita lihat di sini sebentar. Mudah-mudahan bisa.
teman-teman simak ya. What if the future of industry isn't just about machines, but also about us, the humans? What if we're not being replaced, but rather we're being repositioned? Think about it. In our rapidly evolving world, the fear of automation replacing jobs and rendering human workers obsolete is palpable. But what if we shift our perspective? What if we consider the possibility of technology not as a replacement, but as an enabler, a tool to augment our abilities? This is the proposition of Industry 5.0, a more human-centric approach to automation and industry. To fully grasp the concept of Industry 5.0, we must first understand its predecessor, Industry 4.0. This was a concept that emerged around 2011, primarily in the European business environment. It was a time when the industrial landscape began to change drastically. The focus was on digital transformation, leveraging robots and smart machines to enhance efficiency and performance. It was all about automation, connectivity, and data exchange in manufacturing technologies. But as we moved forward, a new concept started to take shape, Industry 5.0. Unlike its predecessor, it carried a more global reputation from the get-go. The core idea of Industry 5.0 is not just about machines and automation, but the humans working alongside them. It Nah, itu kalau tadi teman-teman lihat ini saya pendekkan, saya singkat ya. Jadi industri society 1.0, orang berburu ya, kemudian agrikultur, kemudian industri, kalau lihat gambar kiri ya, lalu information society. Wah, jangan-jangan begitu teknologi ini akan bisa melindas kita nih, AI ini bisa melindas kita. Oh iya bisa, bisa sangat mungkin. Makanya kemudian di industri 5.0 adalah bagaimana bukan AI menggantikan manusia, tetapi bagaimana AI itu bisa kemudian bersama-sama dengan manusia itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi bekerja. Ya, itu semangatnya seperti itu. Jadi kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Oke, kemudian sebenarnya masih ada nggak sih beberapa pekerjaan yang bisa digantikan? Bisa banyak. Seniman-seniman itu adalah yang nanti paling beresiko. Seniman-seniman seperti teman-teman Common Room itu juga yang nanti itu berisiko ya bukan tergantikan oleh AI tetapi kemudian bisa diefektifkan gitu ya kerja-kerja dengan AI. Ini contoh semisal parkir apa namanya kok parkir masuk tol udah lagi nggak pakai orang sekarang pakai tap-tap gitu ya. Kapan terakhir kita cuci cetak foto? Udah nggak ada cuci cetak foto gitu ya masih ada lah tapi udah mungkin jarang. Pelukis. Nah, kenapa saya ngomong seniman? Ada orang yang masih suka menghargai karya seni karena itu sentuhan tangan manusia. Tetapi sekarang banyak juga anak-anak muda yang lebih senang share-share apa? Yang di-share adalah hasil olahan AI. Saya waktu pulang dari kuliah, saya masih kuliah di IPB di Bogor, saya pulang masuk stasiun Bogor pas mau masuk stasiun Bogor itu ada bapak yang melukis kaligrafi yang biasa pakai tulisan Arab tuh. Namanya siapa? Doni, lalu dibikinin tulisan Arab Doni gitu. Itu masih ada. Itu harganya kalau nggak salah Rp5.000 per tulisan itu. Itu udah makin langka. Karena sekarang udah apa-apa diganti AI. Kapan Bapak Ibu ke urusan perbankan lebih sering pakai ketemu orang, teller, atau pakai e-banking? Ya. Dan kapan Bapak Ibu terakhir pakai mesin tik? Nah, itu kan juga sesuatu yang apa namanya mudah kemudian di-replace fungsinya oleh teknologi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini kita harus siap menyambut AI di Indonesia ya. Berarti akan pekerjaan-pekerjaan apa yang kira-kira bakal terganti? Ya, sesuatu yang sifatnya repetitif, sesuatu yang sifatnya berulang. Pekerjaan-pekerjaan yang berulang, yang repetitif, ya, itu lebih mudah digantikan oleh komputer, teknologi atau AI ketimbang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya intelijensia, kreatif dan segala macam. Pertanyaannya, penyuluh agama. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang jawab, bukan saya. Penyuluh agama itu akan nggak tergantikan dengan AI. Kalau misalnya kalimat orang bijak yang akan menggantikan manusia itu bukan AI, tetapi manusia akan digantikan oleh manusia. Saya akan mengatakan bahwa bukan seniman yang akan digantikan AI, tapi seniman yang akan digantikan oleh seniman lain yang kemudian bisa mengeksplorasi AI. Penyuluh agama
tidak akan digantikan oleh AI, tetapi digantikan oleh penyuluh agama lain yang bisa mengoptimalkan AI untuk dakwahnya, untuk siarnya, gitu ya, Ibu. Nanti saya kasih tunjuk lah. Kalau ini beberapa foto yang sudah ada di Indonesia nih, kita sekarang beli ke McD atau KFC, udah bayarnya udah pakai teknologi, toko buku Gramedia udah self check out, udah kasirnya udah cuma tinggal 2 orang, naik kereta udah jarang lagi dicek, tinggal cek wajah segala macam ya. Terus gimana SDM kita? Nggak usah khawatir, karena pemerintah kita juga udah sergap nih, udah siap-siap. Apa yang mereka siap-siapnya? Mereka punya panduan penggunaan AI untuk pendidikan tinggi dan juga ada panduan penggunaan AI untuk SD dan SMP SMA. Jadi kita udah bersiap-siap. Ini sesuatu yang nggak bisa kita hindar, ngeles gitu kiri kanan, tetapi harus kita hadapi. Tapi kita punya persiapan. Nah, kenapa itu perlu siap? Karena kawan-kawan, apalagi dengan segala hormat nih, saya juga senang banget nih kalau misalnya mendengarkan dakwah, siar, toleransi segala macam. Tetapi di era digital ini, orang itu kadang-kadang lebih memilih sesuatu yang salah karena mudah dipahami daripada sesuatu yang betul tetapi sulit dimengerti. Jadi misalnya saya menyampaikan sesuatu, wah sok-sok saya akademisi begitu. Lalu saya ngomong gini 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 pakai bahasa akademisi. Saya ngomong benar secara akademisi, secara fakta, data betul. Tiba-tiba ada nih orang yang pakai modal media sosial, ngomong sembarangan, tetapi mudah dimengerti. Itu yang justru didengar, itu yang diturutin. Nah, AI itu dan teknologi itu perlu ada namanya critical thinking. Tuh, berpikir kritis, mendorong kita sebagai penyampai informasi dan juga penerima informasi bukan soal AI-nya, tapi berpikir kritis. Mau apapun teknologinya sekarang AI, nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin apa? Telepati digital, apa nggak tahu. Tapi konsep utamanya adalah critical thinking, berpikir kritis, tidak melulu mengatakan apa yang ada di internet itu adalah fakta, gitu ya. Nah, konsep inilah yang kemudian perlu adanya digital literacy. Ini kalau kita tanya kalian yang dibutuhkan di era AI, ini yang bikin adalah McKinsey. McKinsey ini lembaga riset yang punya reputasi luar biasa. Dia bilang kebutuhan apa yang dibutuhkan di era AI? Ada 4, ada kognitif, ya, ada interpersonal, ada self leadership, dan ada digital. Fokus kita di digital. Saya tarik digital. Digitalnya aja dulu. Ternyata digital di situ ada digital literacy, digital learning, dan kolaborasi sama etik. Ini yang kemudian perlu kita dorong pada saat kita melakukan edukasi apapun, itu perlu disisipkan tentang pentingnya digital literacy, digital etik, jangan ngebully, dan segala macam. Jadi kita bagaimana menggebuk intoleransi di era digital? Ya, kita perlu ada digital skill dan ada teknologi AI-nya. Jadi nggak bisa nih digital skill satu hal. Kita bisa menggunakan digital. Tapi ada teknologi AI. Penting tuh AI sekarang buat itu. Tetapi diri kita sendiri yang diperlukan adalah critical dan creative thinking. Nah, ini adalah beberapa konten saja. Apa yang dicari orang di internet adalah finding information, finding news, inspiration. Jadi orang masuk ke internet itu yang dicari adalah informasi, ide, dan segala macam. Sehingga disitulah fungsi kita menggunakan internet untuk memberikan informasi dan memberikan inspirasi. Oke, dan kemudian ini adalah apa namanya Indonesia AI Literacy yang bisa kawan-kawan bisa unduh di eh, alamat s.id paham AI ya. Di sini menjadi penting bagi kita melihat oh ternyata bisa ya ada kursus-kursus gratis. Itu ada belajar-belajar AI gratis itu ada di situ yang teman-teman juga bisa nanti akses ya di s.id paham AI. Kemudian nah ini adalah contoh nih. Ini contoh penggunaan AI. Contoh penggunaan AI itu ada contoh misalnya bagaimana AI untuk mempromosikan toleransi. Ini saya carinya pakai pakai AI nih. Oh ternyata bisa menulis cara menggunakan AI untuk mempromosikan toleransi. Itu apa namanya bisa dengan membuat konten, bercakap-cakap, membuat meme. Nah ini saya karena besok tuh hari buruh, saya minta tuh di AI
tolong buatkan poster terkait Hari Buruh dan toleransi, lalu dia buatkan tuh. Itu 2 poster. Nah, ini lalu coba teman-teman dengarkan lagu ini ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Ya, saling pahami itu kuncinya. Hormati simbol ibadah sesama. Damai tercipta, indah terasa. Toleransi inti yang utama. Bebas berkeyakinan itu haknya. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Bersatu padu Indonesia Jaya. Oke. Itu lagu tentang toleransi. Kapan saya buatnya? Barusan. Nggak sampai 3 menit. Dari mana caranya saya bisa buat lagu? Ah, ini. Jadi saya pakai AI ya. Saya tanya, bagaimana menjaga toleransi dalam kebanyakan beragama? Dia kasih jawabannya panjang. Saya bikin bikin ringkas dong, dikasih ringkasnya. Terus saya tanya lagi, inti dasar toleransi beragama di Indonesia itu apa? Dia kasih jawabnya panjang banget. Tetapi ini kasih ringkasannya. Ini jadi kalau teman-teman lihat, itu jawabannya panjang. Masih skipnya nih. Kalau teman-teman lihat, nah ini jawabannya panjang nih. Ini mudah-mudahan kelihatan ya di sini ya. Ini saya tanya nih kan, bagaimana sebaiknya menjaga toleransi dalam kebanyakan beragama? Ini pakai AI, dikasih jawabannya. Panjang. Apa inti dasar toleransi beragama di Indonesia? Panjang. Jadi kita terbiasa dialog ya juga dengan AI untuk mencari jawaban-jawaban atau membuat pilihan-pilihan jawaban. Kemudian dari 3 pertanyaan buatkan versi ringkasnya, dibuatin versi ringkasnya. Menjaga toleransi ini, inti dasar toleransi ini, pemersatu ini nih. Lalu saya bilang apa? Saya bilang buatkan jingle lagu. Jadi dari atas tadi dibuat jingle lagu, lirik lagu. Langsung nih lirik lagunya yang tadi teman-teman dengar nih. Beragam agama di Indonesia Raya saling pahami dan segala macam. Dari lirik lagu ini saya masukkan ke aplikasi AI yang lain yang namanya Suno, keluar langsung pilihan-pilihan lagu. Kita bilang lagunya mau lagu kayak dangdut boleh, lagunya mau modelnya kayak rock bisa, langsung dihasilkan dan itu gratis dan mudah ya. Misalnya saya putarin lagu mana tadi. Ini kali ya. Nah, ini yang lagu tadi nih. Ini liriknya di sebelah kanan nih. Pancasila jadi landasannya, sejarah bangsa satukan jiwa, nilai budaya perekatnya, tokoh agama panutan kita. Toleransi inti yang utama. Bebas berkeyakinan itu haknya. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Bersatu padu Indonesia Jaya. Cukup. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu semua, AI itu bahkan bisa dari pemikiran kita, pertanyaan kita, dia kasih jawaban, kita periksa dulu jawabannya bener nggak, make sense nggak, sesuai nggak dengan ajaran-ajaran kita pahami. Begitu ada, kita minta ringkasan, begitu minta ringkasan kita minta bikinkan jadi lirik, begitu lirik jadi lagu. Jadi lagu bisa, jadi cover poster bisa, segala macam. Nah, itu yang kemudian ternyata ini kami kemudian teman-teman ICT Watt membuat buku belajar pakai AI untuk buat konten. Ya kalau mau baca bukunya ada di Gramedia ya, tinggal ke Gramedia bisa dibeli tuh. Kami nggak jualan, maksudnya bukan nggak jualan, yang jualan Gramedia karena kita benar-benar udah niatnya pro bono, tapi gimana caranya biar luas. Luas ya harus masuk ke toko buku gitu. Lah, tapi kalau teman-teman mau membuat pelatihan, eh atau gini nih, saya ada pikiran menarik nih. Coba kawan-kawan buat lomba. Lomba apa? Lomba membuat poster pakai AI untuk toleransi.
lomba membuat lagu eh, bernada toleransi. Kalau itu yang itu nanti teman-teman ISTW siap mendampingi jadi jurinya, siap mendampingi untuk membuat pelatihannya dulu, sehingga nanti apa semangat dan pesan-pesan toleransi dan beragama segala macam itu bisa semakin menarik, semakin luas, melibatkan anak-anak muda yang pakai AI, semakin nyebar informasinya, lagunya dan segala macam. Nah, di buku ini teman-teman tinggal ke Gramedia, nanti ini ada eh, bab-babnya ya, ada bab 3 dan bab 4 itu tentang memanfaatkan AI untuk kreator konten. Dan ada bab 4 tentang mengoptimalkan AI untuk menyampaikan pesan toleransi dan pluralisme. Nah, ini materinya silakan teman-teman nanti bisa gunakan yang barusan saya share. Kalau membuat pelatihan lebih lanjut, kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman IST Watch, silakan dengan senang hati. Kita mau bikin lomba kompetisi menggunakan AI untuk menyampaikan pesan-pesan pluralisme, toleransi dengan senang hati. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, monggo. Ini saya share dulu. Terima kasih kawan-kawan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Doni. Terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Ini materinya memang sangat menarik, Pak. Karena saya sendiri juga sudah belajar dari Pak Doni terkait penggunaan AI kemarin waktu Pak Doni berkunjung ke Sorong bersama tim ICT Watch. Iya, satu hal yang saya tangkap tadi dari penyampaian materinya Pak Doni yaitu kita tidak bisa menolak AI atau teknologi, tapi kita harus berdamai dengan AI dan AI itu untuk meningkatkan produktivitas manusia. Terima kasih banyak Pak Doni. Selanjutnya akan masuk ke dalam sesi pemaparan kedua dari Ibu Widuri terkait WS kepada Ibu Widuri. Aku Putih Director ICT Watch. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Kak Susana dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya di sini akan membawakan sosialisasi terkait dengan WSIS Crisis. Mungkin buat kawan-kawan di sini, Bapak, Ibu, dan adik-adik kakak semua belum tahu apa itu WS Crisis. Jadi ini merupakan kami ini tuh sebenarnya ICT Watch ingin mengajak semua teman-teman yang hadir di sini tentunya untuk bisa berpartisipasi untuk apa namanya mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia yang masuk dalam nominasi penghargaan dunia yang tadi saya sebutkan yaitu WSIS Prizes. Apa sih itu WSIS Prizes ya? Nah, untuk teman-teman, WSIS Prize itu adalah penghargaan tahunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proyek-proyek ataupun inisiatif-inisiatif yang luar biasa dari berbagai negara. Jadi nggak cuma Indonesia aja nih yang masuk, tapi juga dari berbagai negara terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut biasa TIK lah singkatannya, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, alhamdulillah nih tahun ini Indonesia masuk dalam 11 nominasi di 7 kategori yang berbeda. Jadi ada 11 nominator dari Indonesia dan ini ketika apa namanya pengennya ini bisa masuk ke kancah internasional sebagai pemenang ya harapannya gitu. Dari total ada 18 kategori yang tersedia, ini sudah capaian yang luar biasa karena sampai ada di 7 kategori yang berbeda sudah ada 11 nominator di Indonesia. Bangga banget pastinya ya. Karena sebelumnya Indonesia juga beberapa tahun ke belakang itu sudah ada yang menang sebagai juara pertama sebanyak 6 kali. Dan saya coba bantu akan share PPT-nya di sini untuk beberapa nominator ataupun pemenang-pemenang dari tahun-tahun sebelumnya. Sebentar. Lihat nggak ya?
Sudah terlihatkah Kak Susana? Belum terlihat, Ibu. Oh, belum. Oke, sebentar. Saya coba lagi. Atau mungkin Kak Putri bisa bantu share PPT-nya. Saya juga tidak tahu. Oh, sudah bisa, Ding, sayang. Sudah bisa. Sudah terlihat ya? Semoga. Iya, sudah terlihat, Ibu. Ya. Oke. Nah, untuk apa namanya support dari kawan-kawan untuk bisa melakukan voting ataupun memberikan suara kawan-kawan supaya para nominator ini bisa bersinar di kancah internasional. eh, ini sudah sangat mepet sebenarnya. Online vote deadline-nya itu di 1 Mei 2025, yaitu di jam 4 sore. Tapi baru saja tadi pagi kami mendapatkan email bahwa akan diperpanjang, walaupun hanya sehari, mudah-mudahan ini bisa membantu para nominator untuk bisa mendapatkan suara lebih banyak dari masyarakat Indonesia. Nah, tadi yang sudah saya sempat mention di 6 kali pemenang pertama sebagai pemenang di WSIS Prizes itu yaitu ada ICT Watch. Pada tahun 2017 kami pernah memenangkan dalam inisiatif kami dengan internet sehat. Dan kemudian di tahun 2018 itu ada pemenang dari Kominfo dengan inisiatif mereka yaitu Indonesia Baik. Dan di tahun 2020 ada Siberkreasi dengan Gerakan Nasional Literasi Digitalnya. Dan di tahun 2021 ada Eight Villages, kemudian di 2022 ada Jakarta Smart City yang menang dengan flood control system. Dan kemudian ada kami lagi di ICT Watch di tahun 2024 sebagai membawa inisiatif Jawara Internet Sehat. Nah, ini sangat membanggakan gitu ya. Sayang kalau misalnya di tahun ini apa namanya pemilih gitu ya atau yang memberikan voting atau voternya itu sedikit. Kita berharap WSIS ini, WSIS Crisis ini bisa terus mengupayakan atau memberikan kesempatan kepada inisiator-inisiator dari Indonesia untuk terus mendapatkan panggung di sana gitu ya, mengalahkan negara-negara lainnya tentunya. Oke, di sini ada 11 nominator yang tadi saya sebutkan ada di kategori 4. Teman-teman bisa lihat di layar. C4 itu adalah bahasa kategori ya. Kami singkat dengan C4. Kategori 4 itu ada Action for Former Migrant Workers. Itu program inisiatif kami tentang bagaimana kita memberikan pelatihan gitu ya untuk para mantan atau kerja buruh migran. Kemudian ada kategori 6, itu ada Center for Digital Society, AI Policy and Skilling Lab. Kemudian di kategori 7 ada Dikdaya Persuratan, yaitu inisiatif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di kategori 12 ada K-Trash atau manajemen sistem untuk digital waste atau sampah. Terus itu yang dibawakan oleh kelompok sadar wisata Setopuro. Kategori 12 ini ada 2 sebenarnya inisiator dari Indonesia yang saling bersaing nih. Yang satu tentang K-Trust atau Digital Waste Management, sama satu lagi Kampung Elektronik Pintar dari Desa Kepuh. Nah, untuk kategori 15 itu bahkan ada 3 nominator dari Indonesia. Dari Relawan TIK tentang Empowering Rural Communities Through Digital Literacy, ada Pundensari Education, Culture Electronic Learning Madiun. Udah ketahuan ya dari mana, dari Madiun. Dan kemudian ada kategori 15 juga, yang ketiga yaitu dari Bahasa Ibu, yaitu Empowering Youth Through Digital Innovation. Untuk kategori 16 sendiri juga ada 2, yaitu Komdigi bersaing bersama dengan Madiun, bersaing sehat tentunya kali ini, dengan ASEAN Guidelines on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media. Dan Madiun membaca My ID, A New Way for Community Libraries to Connect Books with Fellow Readers. Nah, dan 11, yaitu kategori 17, terakhir ada Jakarta Lawan Hoax, yang tidak ada lawan, Discommon Voting dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini teman-teman silahkan Bapak, Ibu, Kakak, Adik untuk silahkan untuk mungkin mau screenshot atau foto dulu untuk panduan nanti ketika
Bapak Ibu ingin apa namanya melakukan voting mendukung inisiatif baik ini. Sudah ya? 1, 2, 3. Saya beri waktu untuk mungkin mau men-screenshot atau memfoto layar khusus ini untuk keterangan kategori-kategori mana aja sih yang ada nominator dari Indonesianya. Oke, 1, 2, 3. Saya beralih ke layar berikutnya. Ini kalau teman-teman sudah melakukan voting nanti akan kami share lagi. Dan untuk sementara saya akan pandu Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan voting. Saya stop share dulu. Kita mulai dengan saya akan share tampilan dari sebentar. Tampilan dari ininya ya, websitenya. Oke. Bapak Ibu yang mau mencoba voting, silahkan ketik di apa namanya browser s.id garis miring WSIS 2025. Mungkin tim panitia bisa bantu ketikkan juga di chat ya. Oke, sudah. Terima kasih Kak Putri. Nah, Bapak Ibu semua kalau misalnya sudah semuanya mengklik membantu untuk memberikan voting suara berharga Bapak dan Ibu untuk para nominator, kita klik vote ya Pak, Bu. Nah, ini sudah klik vote yang di halaman pertama. Di halaman kedua juga ada mesti klik vote lagi, tapi memang ini di bawah sebenarnya ada rules and guidelines yang Bapak Ibu nanti bisa silahkan baca. Juga di bagian bawah ada previous atau yang sebelumnya, kontestan sebelumnya. Dan Bapak Ibu di sini klik yang di fase, tulis ada fase ketiga itu voting phase. Bapak Ibu bisa klik vote lagi. Ketika sudah, ini ada namanya voting form atau formulir voting. Bapak Ibu juga bisa klik ini. Nah, untuk memilih, tentunya di sini dibutuhkan akun. Jadi Bapak Ibu diminta untuk login. Bapak udah klik login, Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah melakukan voting, tinggal masukkan email sama passwordnya. Tapi kalau yang belum sama sekali pernah mengisi atau memberikan suaranya untuk PSIS, bisa diklik di sini, register as new user. Ya, mendaftar sebagai pengguna awal atau pertama. Saya klik ya Pak, Bu. Siap-siap, kita register as new user. Nah, Bapak Ibu, Bapak, Kakak, adik-adik di sini akan diminta untuk mengisi email yang digunakan. Ya, saya akan gunakan ini email saya. Terus, sorry. Nah, ini email saya pakai wi2.dias.tuti@gmail.com. Saya coba masukin email saya dulu ya. Password saya dulu. Silakan Bapak-bapak sampai sini ada yang masih belum mengejar atau ada yang perlu kita pelan-pelan aja supaya semua bisa mengikuti ya. Oke. Saya masukin password saya dulu. Kayaknya belakangnya salah deh. Gitu ya. Oke. Terus kemudian title itu sebutan mau Mister atau Miss, silahkan. Saya pakai Miss tentunya. Dan ini first name saya Widya Stuti, last name-nya saya kosongin karena memang. Nah, untuk apa namanya pilihan ini stakeholder type kita itu berasal dari mana? Apakah dari akademisi, apakah dari masyarakat sipil, apakah dari pemerintah, apakah dari organisasi internasional atau privat sektor gitu ya, apa swasta atau yang lainnya. Kalau memang ada kategori yang Bapak atau Ibu masuk dalam kategori yang tidak ada di sini, silahkan klik others ya. Nah, untuk country-nya sendiri tinggal pilih di sini, tinggal scroll ke bawah itu Indonesia.
Bapak mulai Bapak Ibu cari ya dari awal tuh dari A, B, C, tinggal cari yang I. Dan kemudian organisasi. Nah, ini buat Bapak Ibu di sini misalnya organisasinya apa? Oh, ada waktu kemarin yang bilang ke saya, Bu, saya ibu rumah tangga gitu ya. Oke, kalau emang ibu rumah tangga organisasinya tinggal diganti saja. Gitu ya. Apapun itu misalnya oh, organisasinya PKK gitu ya atau kader Posyandu gitu. Ya, kalau untuk di sini mungkin IPARI ya, karena semua banyak yang tergabung di IPARI. Tapi tadi saya sempat lihat ada beberapa kawan-kawan dari Jawara Internet Sehat juga bergabung di kali ini, di sesi ini. Nah, karena saya sebenarnya udah punya akun, jadi ini saya kembalikan sebelumnya. Itu saya login dengan akun saya. Bapak Ibu sudah berhasilkah bikin akunnya? Saya harap sudah berhasil ya. Setelah sudah bikin akun, kita akan mulai sesi votingnya. Coba saya lihat di chat, sepertinya chat banyak juga ini. Betul, Pak, harus login. Karena kenapa? Nanti setelah login, apa namanya, akan diminta untuk lakukan konfirmasi, gitu ya, ke email kita, karena untuk memastikan bahwa apakah kita benar-benar voter yang memang manusia, bukan mesin, gitu ya, bukan bot. Tuh, sebentar, ini kenapa saya belum bisa login? Hmm, menarik. Bentar saya buka ini login. Bentar. Apa passwordnya kah? Sebenarnya sudah sih. Yang kemarin kayaknya sudah loh. Oh sudah. Kita coba lihat di emailnya ya. Masuk melalui kalau ya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah register sebagai new user, gitu ya, sudah dapat, itu biasanya mereka akan minta konfirmasi di email yang tadi sudah dimasukkan. Bapak Ibu diminta akan ngecek emailnya. Bentar, email saya belum saya buka soalnya. Oke. Jadi kemarin itu ketika saya dapatkan konfirmasi akan diminta konfirmasi registration seperti ini. Adakah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan email seperti ini? Nah, ketika email ini tinggal kita klik aja akan registrasi, dia akan minta lagi email apa passwordnya karena akan masuk melalui link yang sudah registrasi. Sebentar ya, kebetulannya kayaknya agak lama ininya sinyalnya. Atau apakah dari panitia agak bisa bantu untuk share layar ke websitenya? Bentar, coba saya stop share dulu. Saya coba ulang ya, mungkin koneksinya nih. Boleh di chat Bu, Pak, jika misalnya ada kesulitan. Nah, ini agak muter-muter di saya soalnya. Oke, terima kasih sudah di-share oleh panitia nih. Mantap. Di sini sinyalnya sedang bermasalah. Bapak Ibu, ada lagi kah yang masih terkendala? Saya coba share dari sini lagi. Jadi full voting form.
Login. Tadi captcha-nya nggak keluar ternyata. Oh, ini juga is invalid. Kayaknya karena bareng-bareng nih. Semuanya bersama-sama servernya kemudian merasa diserang. Oh, bagaimana melanjutkannya ya? Saya coba dulu sebentar lagi. Ini kalau bersama-sama. Atau sesi login bareng-barengnya bisa ditunda dulu dari Bapak-Bapak, biar saya selesaikan dulu presentasinya, supaya websitenya nggak down. Sehingga dia mudah untuk diakses oleh saya. Kayaknya karena rame-rame nih. Kemudian websitenya merasa berat karena diserang dengan dari berbagai arah mata angin sepertinya. Betul begitu ya, Kak Susana ya. Iya, benar nih, Bu. Ini banyak yang sampaikan juga kalau websitenya down, Ibu, di Iya, kolom chatnya. kayaknya karena bareng-bareng, karena bareng-bareng sekian banyak orang langsung ngerjain bersama, akhirnya nggak bisa ada yang akses karena tiba-tiba jalanannya macet. Ini mirip-mirip kayak Benar sekali, Ibu. Semuanya semangat nih. iya, semuanya semangat mau coba masuk. Boleh ya, mungkin nanti dicobanya di rumah. Bapak Ibu stop dulu, log out dulu, keluar dulu dari websitenya, dan saya coba praktekkan cara pilihnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekin di rumah, tinggal screenshot aja foto ataupun apa gitu paparan yang nanti saya coba. Bagaimana? Setuju? Semoga sepakat nih. Saya coba keluar dulu, berarti saya matikan dulu websitenya. Kalau saya buka baru. Oke. S.id. Oke. Saya coba lagi. Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Iya, ini memang karena udah mepet waktunya. Jadinya pasti Bapak dan Ibu semangat ya untuk bantu dukung kita semua untuk bisa berkibar di apa namanya di kancah internasional. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Wah, masih belum bisa nih. Masih muter-muter. Hmm, ini aja kalau nggak saya punya ide buat share yang ini aja. S.id vote WSIS 2025. Nah, ini ada screenshotan dari proses step by step gitu ya, atau langkah demi langkah untuk memilih. Jadi ya, ini tadi sudah, ini sudah. Yang tadi sudah ya Pak, Bu, untuk di ini, karena kalau yang di sini kebetulan kategori-kategorinya masih belum ada. Jadi yang tadi mudah-mudahan tadi sudah sempat di screenshot untuk penentuan kategori mana aja yang ada Indonesianya. Nah, untuk memvoting nanti itu kan ada 18 kategori sebenarnya totalnya, dan semuanya itu wajib dipilih gitu, walaupun nggak ada Indonesianya. Ada beberapa kategori yang walaupun nggak ada Indonesianya kita harus wajibkan milih kalau mau proses votingnya selesai. Jadi untuk beberapa kategori yang tidak ada Indonesianya, Bapak Ibu silakan memilih dengan apa namanya, dengan mindfulness ya, bahwa oh ini ada negara yang ternyata inisiatifnya ada yang bagus kok, walaupun gak ada Indonesia aku pilih yang ini gitu. Jadi sesuai kata hati nurani ya Bu Pak. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya kita sudah tombol vote-nya sudah diklik, kita bisa akan disuruh masukin login. Nah, untuk yang punya kayak saya sebenarnya udah tinggal login aja email sama password. Tapi kalau yang belum, memang diminta untuk register as new user seperti ini. Nah, ketika register as user,
new user. Kemudian nanti ya tadi saya bilang ada Bapak Ibu diminta untuk buka email dari email yang tadi sudah dicantumkan atau didaftarkan ketika register. Ada confirm registration seperti yang saya tadi contohkan, diklik. Kemudian cara vote-nya, pilih price untuk vote gitu ya. Semua kategori yang ada harus dipilih. Nih, misalnya di kategori satu itu tuh nggak ada nominasi di Indonesia sebenarnya. Tapi karena di kategori satu itu tetap harus kita lewatin, kita harus tetap voting, gitu ya. Nah, di situ ada tuh banyak kategori-kategori apa kategori inisiatif-inisiatif dari negara lain yang terkait dengan misalnya anak lah atau terkait dengan pendidikan, terkait dengan kayak tadi kayak trust segala macam. Nah, untuk di kategori satu Bapak Ibu silahkan memilih sesuai kata hati nurani. Oh, saya lebih suka Saudi Arabia nih, ya udah pilihnya yang Saudi Arabia aja misalnya, nggak apa-apa. Di kategori dua juga gitu. Kategori 2 itu nggak ada nominasi Indonesianya. Oh, saya lebih suka yang Afrika nih kayaknya gitu ya. Atau misalnya, oh inisiatif dari Swedia bagus nih gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan pilih mana aja yang sesuai kata hati. Kategori 3 juga, itu juga tidak ada Indonesianya. Kategori 4, itulah yang ada Indonesianya, ada ICT Watch di situ. Ini yang action for former migrant workers Indonesia's Digital Economy Inclusion. Ini inisiatif yang ICT Watch usung dijadikan nominasi di sana. Dan Bapak Ibu kalau misalnya mau foto atau screenshot dulu boleh untuk memastikan bahwa ingat nih kategori 4 ada Indonesia, ada ICT Watch di sana. Boleh bantu dukungannya ya Pak, Bu. Nah, untuk vote yang berikutnya kategori 5, di kategori 5 itu ada yang namanya tidak ada juga Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kata hati nurani lagi. Untuk kategori 6 itu ada dari Visipol UGM yang itu namanya AI Policy and Skilling Lab. Ini Indonesia punya loh Pak Bu dari UGM. Jadi kategori 6 tolong dipilih ini. Yang nama proyeknya adalah AI Policy and Skilling Lab. Tentunya kalau saat ini saya diminta untuk membacakan satu-satu setiap inisiatif agak panjang ya waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di rumah ada kesempatan lebih panjang untuk bisa mau membaca semua inisiatif yang dinominasikan, dipersilahkan sekali supaya tahu dan nggak asal pilih. Nah, untuk kategori 7 juga ada dari Indonesia, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, nama inisiatifnya adalah Dikdaya Persuratan. Jadi Bapak Ibu di kategori 7 silakan memilih Dikdaya Persuratan. Di kategori 8 nggak ada Indonesianya, 9 nggak ada, 10 nggak ada, 11 pun juga nggak ada. Jadi ini suka-suka Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik untuk memilih mana yang sesuai kata hati. Khusus di kategori 12 itu ada 2 nih. Nah, ini juga memastikan Bapak Ibu memilih sesuai dengan minat atau tertarik mana nih inisiatif yang menurut Bapak Ibu hebat. Maaf nih, Bapak Ibu jadi diminta untuk sholat istiqoroh dulu kali ya. Atau suruh milih dulu nih mana yang bagus gitu ya. Bapak Ibu bisa membaca inisiatifnya di dalam kategorinya, deskripsinya seperti apa yang bikin mereka akhirnya bisa menjadi nominasi atau nominator di ajang WSIS ini. Nah, untuk yang berikutnya kategori 13 dan 14 juga tidak ada Indonesianya nih. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kata hati. Nah, untuk kategori 15 ada 3, Pak, Bu. Jadi mohon sekali ya dipilih secara hati-hati dengan kata hati juga gitu ya, mana yang menurut Bapak apa namanya sukai. Misalnya kayak di sini ada relawan TIK Empowering Rural Communities. Dia meningkatkan peningkatan kapasitas gitu ya di komunitas untuk terkait literasi digital. Sedangkan kalau di apa namanya Empowering Youth Through Digital Innovation ini ada dari aku lupa tadi dari mana ya. Sebentar, ini juga dari Indonesia. Kalau yang dibawa itu dari Madiun. Jadi mereka mengembangkan pelajaran budaya melalui elektronik. Terus kemudian untuk di kategori 16 itu kategori media ada dari Komdigi dan juga ada Madiun Membaca My ID. Jadi Komdigi dan juga teman-teman komunitas membaca yang ada di Madiun. Keren nih inisiatif-inisiatifnya semua ya Pak ya. Sampai bingung kan mau milihnya kalau ada 2 atau 3 kategori, 2 atau 3 inisiatif gini. Nah, untungnya di kategori 17 nggak ada lawan nih, Jakarta lawan hoax gitu ya. Dia mungkin ngelawan hoaxnya juga udah berat, jadi nggak perlu ada lawan dari Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu bisa gampang pilih Jakarta lawan hoax di kategori 17.
Kembali di 18 kategori terakhir itu tidak ada nominasi di Indonesia, jadi dengan tenang bisa pilih mana yang menurut Bapak dan Ibu sesuai dengan kata hati. Oke, nanti setelah kategori 18 akan muncul halaman paling atasnya keluar seperti ini. Di atas akan ada tanda voting complete gitu ya. Ada tanda conteng warna hijau dan itu artinya Bapak Ibu sudah berhasil memilih atau memberikan vote-nya, suaranya ke kawan-kawan nominator dari Indonesia. Nah, voting complete inilah kalau Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan beruntungan gitu ya, keberuntungan dapatkan saldo e-money dari kami, saldo uang elektronik, ini di screenshot voting complete-nya gitu ya, di screenshot atau di foto dan dikirimkan ke email kami. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah semangat sebenarnya ya pengen ikutin step-stepnya dari website menggunakan apa namanya dengan panduan dari saya, tapi sayangnya kalau memang berbarengan, saya sih biasanya waktu itu berapa kali mencoba memilih lebih gampang ketika waktu subuh karena biasanya jarang yang pakai internet gitu ya atau websitenya mungkin nggak banyak yang akses pada saat-saat jam subuh, tapi nggak tahu juga kalau orang luar sana juga akses. Jadi ya Bismillah aja, mudah-mudahan Bapak Ibu berhasil voting, memberikan suaranya untuk kami dan kawan-kawan dari Indonesia untuk bisa bersinar di kancah internasional. Saya coba apa namanya, ini stop share screen dulu dan saya kembali ke sebentar, yang tadi informasi terkait dengan ini. Informasi terkait dengan keluar. Oh, ini ya Pak Bu. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu ini di bawah ada linknya ya https://s.id -500k WSIS atau Bapak Ibu juga bisa apa namanya scan ini QR code-nya untuk bisa mendapatkan saldo elektronik total 500.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Step-stepnya atau cara-caranya ada di sini, ada di postingan IG story IG postingan Instagram kami terkait bagaimana sih mau menangin ini gitu ya setelah voting gitu. Itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari pemilihan kata ataupun masih gagap-gagapnya saya untuk buka website tadi memang karena ada terkendala. Mohon maaf sekali. Semoga suara Bapak Ibu apa namanya memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk bisa terus berkiprah di dunia internasional. Sebelum saya tutup, sebentar. Ini saya punya pantun, Pak Ibu, kalau izinkan saya ya. Menanam padi di tepi rawa, disiram hujan, tumbuh berseri. Teknologi bisa menjadi pemisah ya Pak Ibu, tapi rangkul perbedaan dengan empati. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah buat semua. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak untuk pantunnya yang luar biasa. Iya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Informasi yang sangat luar biasa, informasi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang partisipasi Indonesia di kancah global. Iya, teman-teman semua, Bapak Ibu peserta, jangan lupa untuk mendukung tim ICT Watch yang dalam WSIS Prizes 2025 ini supaya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah global lagi. Baik, sekarang kita mau memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta agar tidak meninggalkan ruangan Zoom karena di akhir Zoom ini akan diberikan link daftar hadir dan peserta akan mendapatkan sertifikat. Baik, kita langsung saja kepada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, ada Kak Anissa APC yang sudah duluan raise hand. Silahkan Ya, Kak Anissa. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Anissa dari APISI, sebuah asosiasi profesional informasi sekolah Indonesia atau bisa dikenal dengan asosiasi yang bergerak dalam bidang pengembangan pustakaan sekolah. Saya sendiri memiliki concern terhadap
dunia teknologi, terutama AI ini. Kalau di dunia penulis, AI ini dibilangnya akal imitasi karena singkatnya AI, jadi akal imitasi. Mereka nggak menggunakan kecerdasan buatan ya, karena cerdas banget ternyata bisa diganti singkatannya. Nah, waktu itu saya sempat ikut FBG tentang AI di dunia perpustakaan ya. Kebanyakan memang masih bingung bagaimana eh, apa ya ada overlap antara antara pengaturan AI ini di pendidikan seperti apa, mau seperti apa, sampai manakah kita bisa menggunakannya gitu dalam pendidikan khususnya kan, karena paling banyak itu concernnya ya di dunia pendidikan tadi, apakah mulai dari SD, SMP, SMA itu concernnya di mana gitu di masing-masing level. Terus apakah kita sudah punya panduan umum yang ajak terhadap penggunaan digital media ini gitu, digital literasi? Karena saya melihat di sekolah-sekolah masih belum banyak yang memiliki pengetahuan cukup tentang digital literasi gitu. Apakah dari pemerintah sendiri misalnya ada intervensi untuk digital literasi ini kepada guru-guru, kepada pustakawan gitu, sehingga bisa menurunkan ke murid-muridnya. Mungkin dari tim ICT sendiri sudah ada ya kalau misalnya membuat sebuah apa ya panduan guidelines untuk digital literasi sendiri. Dan apakah itu misalnya bisa teman-teman guru-guru bawa gitu untuk ke murid-muridnya untuk pelajaran digital literasi di sekolahnya masing-masing. Itu aja sih Mbak Susana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya bisa raise hand, kita kumpulkan pertanyaannya, lalu akan dijawab oleh Pak Doni dan juga Ibu Widuri. Masih ada yang mau bertanya tetapi malu untuk raise hand, bisa diketik saja di kolom chat. Oke, kalau belum ada mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Pak Doni izin, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Anissa terkait Bisa. apakah sudah Gimana ada gimana Mbak? panduan umum? Mm-mm, mm-mm. Panduan Panduan umum untuk umum literasi untuk digital ya. literasi digitalnya. Apakah dari ICT Watch sudah ada panduan umumnya, Pak? Oke, itu pertanyaannya menarik banget ya. Sebentar. Jadi, kawan-kawan di ICT Watch itu punya panduan yang bisa dipakai dan itu gratis gitu. Ada bisa dibuka di mana? Nah, teman-teman kalau punya browser ya apa namanya ya, pakai pokoknya kalau browsing-browsing gitu ya, itu ketik di alamat browsernya, di alamat buat browsing-browsing itu alamatnya akademi bahasa Indonesia ya, akademi titik internet sehat titik id. Oke, akademi titik internet sehat titik id. Nah, itu nanti ada banyak tuh pilihan-pilihan tuh. Ada apa? Kita punya uh, dan itu bareng-bareng ya. Ada kawan-kawan siberkreasi di situ, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, ada relawan teknologi informasi dan komunikasi atau relawan TIK Indonesia, teman-teman Common Room, teman-teman yang lain itu banyak berarti apa ikut bergerak di isu literasi digital. Tapi kalau yang STO tadi itu ya, akademi.internet.id itu ada modul-modul yang bisa di-download gratis. Mau dicetak sendiri boleh gratis. Mau pasang logo, saya mau pasang logo nih. Ada sponsorin pasang logo, boleh nggak boleh. Nggak perlu pakai izin, nggak perlu pakai bayar. Pokoknya itu materinya ada. Ada video-video yang bisa dipakai. Ada modul-modul yang bisa dipakai. Jadi itu kami menyiapkan itu. Ada film-film dokumenter buat nonton bareng. Itu juga ada di situ. Di mana alamatnya? Akademi titik internet sehat titik id. Begitu Mbak Susan. Baik, terima kasih banyak Pak Doni untuk jawabannya. Kak Anissa, apakah sudah terjawab? Iya, jadi sepertinya ini sudah lengkap sekali ya. Sudah ada buku panduannya, sudah ada panduannya yang disampaikan sama Pak Doni di alamat akademi.internetsehat.id.
titik ID. Jadi Kak Anissa bisa mengaksesnya di situ. Sudah ada filmnya, videonya, semua bisa diakses secara gratis dari ICT Watch. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kak Brion. Kak Brion, Kak Sudarman. Halo, Kak Brion. Kak Brion, Ya, boleh ya. dicoba ulang? Iya, oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Mas Doni dan pembawa acara. Perkenalkan nama saya Brion K. Sudarman, domisili dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu kota yang di pinggir beranda Indonesia yang jauh dari lembaga-lembaga sejenis ICT Watch. Yang menjadi persoalan, saya selalu melihat bahwa teknologi berkembang, yang jauh didekatkan, yang dekat terjauhkan. Jadi kira-kira apalagi dengan adanya perkembangan AI, apakah ICT Watch bisa menginisiasi ada satu divisi atau bagian dari ICT Watch yang khusus bergerak di bidang AI yang sehat gitu. Itu aja, terima kasih Mas Doni. Oke, terima kasih Kak Brion sudah bertanya. Langsung saja dijawab sama Pak Doni, Pak. Silahkan. Baik, nanti nah ini kebetulan kan Mbak siapa namanya Mbak Widuri ini kan Deputi Direktur Eksekutif ST Watch. Nanti bisa juga membantu menjawab ya. Nah, kalau saya jawab dulu, adakah penggunaan AI yang sehat begitu ya? Kan kalau internet itu kan satu hal, tapi ini AI yang sehat seperti apa? Nah, ini menarik nih. Tadi kalau Bapak itu atau kawan-kawan mengikuti eh, tadi Zoom tadi di paparan kami itu ada alamat yaitu, nah ini alamatnya bisa dicatat lagi nih, S.ID garis miring paham AI gitu. Nyambung ya, S titik maaf, S.ID garis miring paham AI. Nah, itu semua materi, bahkan ada buat daftar gratis, pelatihan gratis AI, ya, bersertifikat, itu ada semua informasinya di situ. Bagaimana pemerintah sedang mengembangkan, bagaimana kemudian contoh-contoh ICT Watt melakukan diskusi-diskusi tentang kecerdasan buatan yang positif seperti apa. Itu ada diskusi-diskusinya di situ, ada contoh videonya juga, ada dokumen-dokumennya, ada 6 7 link ya untuk mengikuti pelatihan AI gratis. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, dengan senang hati nanti bisa disampaikan ke Kak Putri atau ke Kak Widuri, ya, itu bahwa kami membuka kerjasama seluas-luasnya. Misalnya IPARI atau jajaran mitranya, kita buat yuk pelatihan. Kan kita kalau bikin workshop 2 3 jam terlalu pendek. Kami kemarin ke tempatnya Kak Susan di Sorong itu pelatihan 3 hari aja, 2 hari 3 hari aja kayaknya banyak yang kurang. Tapi nggak apa-apa. Jadi bisa membuat pelatihan nih. Bisa nggak membuat pelatihan tentang penggunaan AI untuk, tadi kan saya sudah contohkan ya, untuk apa? Untuk bikin lagu, toleransi, bikin AI untuk bikin buku misalnya, buku terkait dengan eh, pluralisme itu juga bisa. Bisa nggak membuat AI, pakai AI untuk mengedukasi, membuat flyer atau poster bisa. Nah, itu kita workshop lah, misalnya seharian atau 2 harian. Dan itu kami dengan senang hati akan mensupport Bapak Ibu. Jadi kalau tanya AI banyak positifnya, nggak banyak banget. Bagaimana pisau bermata dua, kalau disalahgunakan ya jadi pakainya untuk yang salah. Apakah itu nanti untuk menyebar hoax juga bisa, untuk menyebar disintegrasi, untuk membuat kekacauan juga bisa. Untuk itulah maka
kita yang punya pengetahuan, Bapak Ibu yang punya pengetahuan soal apa namanya pluralisme, toleransi, kerukunan beragama, itu pengetahuan ada di Bapak Ibu. Mari kita gunakan AI-nya, artificial intelligence-nya itu sebagai alat bantu Bapak Ibu perang melawan apa? Melawan disinformasi, melawan disintegrasi, melawan apa namanya hal-hal yang intoleransi. Dan kami nggak kalau ICT Watch nggak paham soal toleransi dan segala macam. Bapak Ibu yang paham, tapi mungkin kami sedikit lebih paham tentang AI. Nah, kita bisa kolaborasi bareng-bareng itu. Itu tawaran yang kita bisa melakukan bersama. Nah, nanti misalnya berikutnya nih Mbak, nanti misalnya pertanyaan berikutnya, saya minta Mbak Widuri nih bisa berkenan menjawab karena beliau yang lebih paham sebenarnya ICT Watch itu punya perlengkapan atau persenjataan dalam tanda kutip ya apa saja untuk memastikan informasi yang tersebar itu positif. Itu Mbak Susan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Doni sudah menjawab. Ini sebenarnya tim ICT Watch ini bekerjanya sangat luar biasa ya. Jadi semuanya kita bisa akses secara gratis dan sudah disediakan oleh tim ICT Watch. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya? Oh, ini di kolom chat workshop daring bisa ya Pak? Kak Anissa. Ya, sudah dijawab juga sama Pak Doni. Bisa, bisa ya, Kak Anissa ya kalau mau bekerja sama dengan ICT Watch bisa langsung menghubungi tim ICT Watch. Ada lagi yang mau bertanya? Ada satu di kolom chat dari Kak Iqbal. Izin izin Bapak Ibu, izin bertanya pertanyaan saya kepada Bapak Doni Sutoyo. Etika digital sebagai landasan etika digital jadi landasan untuk membangun di dunia maya dan apa tantangan terbesar dan menerapkannya. Izin Pak Doni, masih ada yang mau bertanya kepada Pak Doni ini? Halo? Boleh, oke, siap. Berarti yang menjawab selanjutnya Ibu Widuri, izin Ibu. Apakah boleh menjawab pertanyaan dari Kak Iqbal terkait bagaimana etika digital dapat menjadi landasan untuk membangun toleransi di dunia maya dan apa tantangan terbesar dalam menerapkannya, Ibu? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Iqbal. Punten nih, akhirnya pertanyaannya saya yang jawab, nggak apa-apa ya. Kak Doninya sepertinya harus tadi dalam perjalanan. Ya, etika digital memang menjadi landasan untuk toleransi ya. Sebenarnya semua lini dalam kehidupan itu etika adalah menjadi landasan buat kita bermasyarakat gitu. Nah, kemudian kalau tantangannya apa itu tentunya ya banyak hal yang menjadi tantangan dari mulai ketidaktahuan ketika apa namanya literasi digitalnya masih kurang, terus kemudian karena seringkali ada beberapa hal yang memang etika di dunia apa eh, apa namanya pada saat kita bermasyarakat juga tertuang di etika digital, tapi juga ada yang kemudian seringkali contohnya begini, ada karena ketidaktahuan atau tidak adanya literasi digital yang baik gitu ya, kemudian orang-orang pada awal-awal dulu sosial media ataupun apa namanya WhatsApp mulai masuk, buat orang-orang yang seumuran saya dan bahkan lebih tua mungkin lebih suka menggunakan huruf besar gitu ya. Nah, tapi ketika itu dituangkan dalam percakapan atau chat, itu kan huruf besar menandakan kayak orang marah gitu ya. Nah, dan apa namanya sehingga etikanya juga jadi buat yang apa namanya buat yang ada gap, jadi gap generasi juga mempengaruhi gitu ya, salah satunya untuk bisa menerapkan etika digital yang sama karena seringkali itu menjadi tidak sama. Terus contoh misalnya kayak percakapan dengan kabarnya dengan beda generasi juga, ketika kita chat biasanya untuk ini kemarin juga sempat jadi eh, bahasan gitu ya di internal kami karena cara komunikasi antara generasi itu buat
kami yang sudah ya umur 40 ke atas, kami sudah mengalami yang namanya ketika SMS itu kan harus dibatasi gitu ya dengan karakter gitu ya untuk biayanya malah lebih murah kalau dengan hanya sekian dengan disingkat-disingkat. Tapi untuk generasi sekarang ketika itu disingkat atau misalnya ketika itu tidak apa nyebutnya orangnya dry text ya nyebutnya kalau sekarang tuh dry text gitu nggak ada nadanya gitu ya ketika ngechat terus nggak ada emotikonnya itu dianggap marah gitu dianggap padahal nggak seperti itu ya karena beda generasi buat kita ya ngomong secukupnya gitu di chat tuh justru malah harus hemat mungkin karena punya pemikiran pada saat dulu WhatsApp tuh apa WhatsApp SMS gitu kan memang harus semurah mungkin dengan menyingkat-nyingkat kata gitu. Nah ketika masuk ke dunia sekarang dan ada generasi yang berbeda akhirnya itu yang seringkali juga jadi itu salah satu aja sih dari sekian banyak etika yang lain juga sebenarnya lebih ke eh, apa namanya zona waktu gitu ya. Terus kemudian ketika kita di internet itu yang namanya kan berhubungan nggak hanya dengan satu zona waktu ya. Kadang kita punya teman di luar negeri yang buat kita sekarang baru jam 7 pagi di sana mungkin sudah tengah malam gitu ya. Atau dengan kawan-kawan lain aja misalnya. Itu juga seringkali apa namanya bersinggungan. Nah, untuk etika terkait misalnya dalam hal toleransi gitu ya, ini lagi-lagi nggak hanya terkait dengan literasi digitalnya, tapi juga bagaimana teman-teman apa namanya, terutama warga beragama gitu ya, masyarakat beragama juga belum paham atau belum bermodalkan atau belum ada pakem juga bagaimana menerapkan etika di apa namanya di dunia digital gitu ya, dan juga beragama karena eh, lagi-lagi background background dari mulai tindak pendidikan, terus bagaimana dia tumbuh gitu ya, tempat misalnya dari orang yang datang dari daerah yang homogen misalnya, yang memang tidak pernah terpapar dengan keberagaman, itu juga biasanya lebih sulit untuk bisa memiliki rasa toleransi gitu ya. Tentunya ini lagi-lagi tadi mungkin Mas Doni tadi kan sudah sempat memberikan contoh penggunaan AI untuk bisa mensosialisasikan atau menyebarluaskan paham toleransi gitu ya beragama terus toleransi bermasyarakat sehingga semakin banyak orang terpapar bahwa oh etika digital seperti ini ya oh bertoleransi di dalam dunia digital seperti ini ya sehingga orang makin banyak yang tahu semakin banyak yang paham sehingga ini bisa menjadi etika bersama gitu ya etika digital yang bersama yang dipahami oleh semua pihak dengan cara yang sama kalau secara apa namanya eh betul sekali ini siapa yang di chat Anissa ya Bu Anissa bener ya. Memang kadang dianggap nggak pedulian gitu ya. Bahkan anak-anak remaja sekarang justru malah kita ICT Watch pernah dapatin beberapa kali apa namanya email dari mahasiswa yang ngajakin kerjasama, tapi seringkali misalnya kayak emailnya tuh di subjeknya nggak ada tulisan apa gitu, misalnya permohonan kerjasama gitu, nggak ada, tapi tiba-tiba langsung attachment gitu ya proposalnya gitu. Itu juga kita agak terbingung-bingung, "Oh, ini mahasiswa ya gitu. Jadi tuh memang ketika etika digital itu bukan sesuatu hal yang sudah kita pahami dari sejak lahir, tapi memang sesuatu yang perlu dipelajari. Sehingga penting buat kita yang sudah paham untuk bisa bantu mensosialisasikan itu, nggak langsung serta-merta marah, misalnya, kamu lagi marah ya, gitu. Apa namanya, perlu ditanyain gitu ya, gitu, bahwa bisa jadi dia belum tahu gitu. Gitu aja. Terus bisa bantu kritik dengan baik gitu berapa kali sebabnya ada sering banget kesalahpahaman terkait dengan cara komunikasi gitu. Saya pernah ikut masuk salah satu komunitas juga ketika salah satu anggotanya memberikan komentar di salah satu postingan, cuman apa namanya cara penulisannya yang orang bisa salah baca nyangkanya dia tersinggung gitu. Jadi ketika diklarifikasi ternyata enggak sama sekali itu lebih cara bagaimana kita membaca. Jadi ya itulah banyak hal. Terima kasih Kak Susana. Semoga itu menjawab ya. Jadi ngelantur kemana-mana nih saya kalau udah ngomong. Siap, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah menjawab. Memang betul sekali Ibu yang Ibu bilang ini. Jadi ketikanya itu dengan nada baca orang yang membaca ketikan itu berbeda Ibu. Seperti yang Kakak Nisa tadi bilang gitu. Iya,
YA saja itu dianggap seperti lagi marah. Padahal sebenarnya tidak, itu kan memang bahasa Indonesia bakunya seperti itu. Penulisannya seperti itu, iya. Tapi ya beda generasi ya Ibu ya. Jadi ketikanya harus A-nya ditambah supaya dikiranya oh ya tidak marah begini. Ketikanya dan mereka bilang apa ya? Lembut, lebih lembut. Jadi yang baca juga bisa, oh iya bahasanya halus sekali. Iyanya ada A-nya panjang begitu Ibu. Iya, ini juga di kolom chat ada dari komunitas Lembata. Banyak oknum menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan intoleransi dengan sinar kebencian. Karena menangkal hal semacam ini, apakah platform media sosial bisa menyaring dan tidak menayangkan narasi-narasi intoleransi yang menimbulkan kebencian? Penggunaan AI juga memanjakan para pelajar yang dengan gampang mengerjakan soal dengan menggunakan program AI. Ini tentu akan berdampak pada motivasi belajar anak. Gimana ini Ibu untuk komunitas Lembata? Apakah platform media sosial bisa menyaring dan tidak menayangkan narasi-narasi intoleransi, Bu? Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan berarti ya, Kak Susana ya. Pertanyaan pertama itu lebih tentang bagaimana narasi-narasi kebencian. Memang narasi kebencian selalu ada, sama seperti halnya kejahatan itu akan selalu ada selama kita hidup kan. Selalu ada yang namanya kejahatan dan kebaikan. Jadi kalau misalnya orang baik semua juga kan kayaknya di dunia ini kayaknya nggak ada bakal ada yang seperti itu ya. Baik-baik semua gitu ya. Kita akhirnya nggak ada konflik, nggak ada apa-apa gitu ya. Dunia akan adem ayem gitu. Nah, tapi yang namanya apa namanya kita nggak bisa nafikan bahwa yang namanya pencuri pasti akan selalu ada, yang namanya pencopet pasti akan selalu ada, orang yang dengan penuh kebencian akan selalu ada. Sehingga penting buat kita kalau mereka membuat narasi-narasi kebencian yang sebanyak itu kita banding apa kita balas lagi dengan sebanyak-banyaknya mungkin kita bikin konten-konten yang berisikan narasi-narasi perdamaian sehingga itu bisa kemudian apa namanya menavigasikan gitu bahwa oh yang terlihat biasanya kan kalau teman-teman blogger gitu ya semakin banyak tulisan-tulisan yang baik ketika setiap orang searching sesuatu misalnya akan misalnya narasi kebencian gitu atau apa gitu ya yang sifatnya kebencian tapi kita kemudian kita gempur dengan konten-konten yang sifatnya penuh kebaikan, perdamaian dan lain sebagainya mempromosikan dalam konten-konten digital itu tentunya akan lebih ini ya bisa minimal bisa membantu menggedor ataupun menurunkan narasi-narasi kebencian ada di atas gitu sehingga narasi perdamaian ada di bawah. Memang baru kemarin saja juga saya baru bergabung ke apa namanya bersama teman-teman yang memang bergerak di isu women, peace and security. Di mana itu relate sekali dengan apa namanya kehidupan di dunia gitu ya di mana konflik itu pasti akan selalu ada tapi sejauh mana kita bisa mulai care atau mulai sadar dengan secara mindfulness bahwa kita perlu menerapkan security buat diri sendiri, keluarga gitu ya. Terus kemudian lingkungan sekitar, terus bagaimana kita cara mempromosikan perdamaian di baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital gitu ya. Karena sekarang anak-anak muda generasi sekarang lebih banyak mencari konten, mengaji bahkan gitu semuanya dilakukan di dunia internet. Kenapa enggak? Justru itu yang kita banjir-banjiri dengan segala macam bentuk konten dalam bentuk mempromosikan perdamaian. Banyak sekali beberapa apa namanya organisasi gitu ya, kayak Leimena gitu mempromosikan tentang bagaimana akan bahkan punya program di mana tiap warga negara Indonesia yang berbeda agama gitu ya mau bisa live in gitu selama 3 bulan di rumah salah satu warga yang berkenan gitu dari agama Katolik gitu ya. Kemudian begitu juga sebaliknya misalnya uh, anak muda dari agama lain gitu dari agama Katolik atau dari Buddha atau dari Hindu tinggal selama 3 bulan di apa namanya rumah seorang Muslim itu yang kemudian seenggaknya bisa membantu apa namanya pemahaman atau mempromosikan kedamaian karena kan seringkali konflik dipicu karena ketidaktahuan gitu ya karena saling curiga gitu ya saling apa punya preferensi punya pemikiran duluan yang kalau kalau dalam bahasa di dalam Islam bilangnya suuzon gitu ya berburuk sangka dulu berburuk sangka gitu ya
Sehingga itu yang kemudian baru kesenggol dikit akhirnya jadi konflik gitu. Nah, mungkin penting untuk apalah perlu adanya kali ya kayak semacam kajian-kajian perdamaian gitu ya, yang bisa eh, apa ya bantu mempromosikan itu gitu ya, mulai terutama yang dari masyarakat atau dari generasi yang misalnya datang dari daerah-daerah yang homogen gitu ya, yang memang oh tinggalnya hanya khusus Islam doang gitu atau khusus Hindu doang, untuk bisa saling membaur. Kebetulan kalau saya datangnya memang dari lingkungan yang beragam gitu ya, tetangga saya juga ada yang Kristen, ada yang Protestan gitu, jadinya udah terbiasa yang namanya Lebaran itu tukar-tukaran makanan, lagi Natal juga tukar-tukaran makanan, jadi nggak itu bukan jadi satu isu gitu. Kaget kalau misalnya itu dijadikan isu, malah menurut saya aneh aja sih. Itu semoga menjawab. Yang kedua, penggunaan AI memanjakan para pelajar dengan gampang mengerjakan soal. Nah, ini sebenarnya jadi tantangan buat para pendidik gitu ya, untuk bisa memberikan tugas ataupun konten yang justru kayak tadi kan Mas Doni mencontohkan bagaimana membuat prompt yang sesuai gitu ya, akhirnya bisa dengan cakep menghasilkan satu lagu gitu ya. Nah, AI itulah yang coba kita siasatin bagaimana si anak misalnya kita berikan tugas untuk membuatkan prompt gitu ya, yang bisa misalnya menghasilkan sesuatu karya gitu ya. Nggak lagi cuman menjawab kayak pelajaran zaman dulu misalnya tahun berapa di Penogoro meninggal gitu ya, atau pada tahun berapa pangeran ini apa perang terjadi. Eh, jadi kemudian kita bisa lebih kreatif gitu ya, tenaga pendidik untuk bisa merancang satu materi pembelajaran yang justru mungkin menantang mereka untuk bisa menggunakan prompt dengan baik dan benar, atau misalnya melatih supaya jadi jadi tinggal bagaimana kita siasatin ininya, cara pendidikannya gitu, atau cara ujian apa namanya, pembelajarannya mau yang seperti apa, apakah lebih misalnya contoh misalnya apa ya yang realis itu tuh kemarin itu ketika ada satu mata pelajaran sejarah, ya, kemudian yang diminta adalah bagaimana membuat satu kayak semacam konten gitu ya, konten infografis yang bisa menunjukkan jalurnya peperangan gitu ya, peperangan di Indonesia dari mulai kerajaan apa ya saya gitu lupa. Nah, itu menurut saya malah menarik gitu ya, dengan tanpa sadar akhirnya si anak nggak hanya belajar prompt AI-nya, tapi juga dia juga mempelajari sejarah itu tanpa sadar gitu ya, karena dia sudah mulai terekam pada saat pengerjaan. Itu sih mungkin bisa membantu menjawab. Semoga kalau masih kurang-kurang nanti bisa ditanyakan lagi di email ICT Watch biar saya bantu juga cari dari AI. Gitu. Terima kasih Baik, komunitas siap Lembata. Ibu. Ibu ini, iya Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir di kolom chat dari Ibu Johana Kamesrar di Sorong, Papua Barat Daya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui seorang mahasiswa memakai AI untuk membuat skripsinya selain kita mengetahui dari para pasien? Lalu, yang kedua, untuk membangun toleransi dengan menggunakan AI, apakah ada alat atau program atau sesuatu untuk memfilter sehingga tidak menimbulkan konflik? Oke, Silakan ini Ibu. dua Iya. pertanyaan tapi angkanya satu-satu nih kayaknya. Buat yang ini agak saya maunya langsung revisi nih kalau enggak ya. Serasa gatal nih pengen dibetulin angka duanya. Bagaimana cara kita mengetahui seorang mahasiswa memakai AI untuk membuat skripsi selain kita mengetahui dari para fase? Ada sih beberapa aplikasi ya berbasis website ataupun aplikasi yang kemudian bisa mencari apa namanya mengidentifikasikan apakah ini berdasarkan dari hasil AI apa bukan. Tapi karena saya bukan dari orang teknis gitu ya, nah ini penting Bapak Ibu juga sebenarnya ada yang kenal Pak Onowe Purbo mungkin. Nah, Pak Onowe Purbo ini biasanya eh, selalu mudah gitu memberikan pengetahuannya melalui Twitternya. Tinggal tanya di situ, dia apapun itu dia selalu, selama itu terkait dengan teknologi ya gitu ya, bukan nanya yang lain-lain. Eh, Beliau itu sangat open gitu ya, selalu bisa memberikan apa namanya jawaban-jawaban apapun itu yang mungkin buat kita sepele, tapi beliau sangat murah hati untuk bisa menjawab. Dan ini mungkin ada teman ICT Watch lain yang sebenarnya bisa menjawab. Saya sendiri juga bahkan belum pernah
menggunakan apa namanya AI yang bisa apa namanya mencari tahu atau memperlihatkan apakah AI ini menggunakan apa skripsi ini menggunakan AI atau enggak. Jadi mohon maaf ini mungkin bukan di kapasitas saya untuk jawab ini. Nanti teman-teman ICT Watch yang lain yang lebih ke teknis kayaknya lebih pas untuk jawab ini. Silakan nanti beremail aja ke info@ictwatch.id. Terus untuk membangun toleransi dengan menggunakan AI, apakah ada alat atau program atau sesuatu untuk memfilter sehingga tidak menimbulkan konflik? Kebetulan ICT Watch sejak tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Itu kita bermitra bersama teman-teman CSO lainnya, civil society organisasi lainnya, tergabung dalam yang namanya YouTube Trusted Playground, di mana tugas kami gitu ya, kami diberikan karpet merah lah istilahnya ketika misalnya menemukan konten-konten yang perlu di take down. Uh, Salah satunya adalah konten selain pornografi anak gitu ya, terus kekerasan juga konten-konten narasi apa kebencian, hate speech yang kemungkinan besar ke depannya itu bisa apa namanya menyebabkan konflik gitu ya. eh, Sebenarnya teman-teman dari masyarakat sipil pun semua gitu ya, semua netizen pengguna internet itu bisa melakukan itu, melakukan reporting. Hanya saja memang prosesnya mungkin tidak secepat pada saat teman-teman dari YouTube Trusted Tiger yang melakukan gitu ya, karena dianggap kayak kayak punya kartu merah. Jadi ketika kita yang ngasih flag gitu ya, kita kasih keterangannya kenapa ini harus diturunkan karena ada kemungkinan bisa menyebabkan konflik itu bisa lebih panjang gitu ya. Dan tapi lebih cepat untuk diproses ketimbang kalau netizen biasa gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman misalnya dirasa memiliki apa namanya mengetahui gitu ya ada konten-konten kebencian yang perlu segera di take down supaya tidak menyebabkan kerusuhan lebih parah misalnya. Bisa juga melalui kami gitu ya kirim ke email linknya sehingga kami bisa bantu bantu dorong untuk proses ke platform yang misalnya dari entah itu dari YouTube, dari Facebook gitu ya atau dari TikTok kita coba bantu ke eh, stakeholder yang memang bisa segera membantu itu untuk diturunkan gitu. Selain tadi ya selain dari kita memproduksi konten promosi perdamaian sebanyak-banyaknya gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Widuri sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Johana. Kebetulan Ibu Johana adalah seorang rektor di kampus, salah satu kampus di Kota Sorong. Jadi Ibu bertanya bagaimana nih cara untuk mengetahui mahasiswa ini dia pakai AI atau tidak untuk kerjaan skripsinya. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah bersama-sama mengikuti webinar ini sampai pada akhir. Alhamdulillah, puji Tuhan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan juga peserta serta semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi untuk kita semua dalam membangun dunia digital yang penuh dengan toleransi. Baik. Saya atas nama Susana Tutu Hatuniwa selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya pamit undur diri. Saya Teman-teman, juga pamit. jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang disampaikan oleh Kak Putri di kolom chat. Ya, link daftar hadirnya sudah dikirimkan sama Kak Putri. Bapak Ibu peserta, teman-teman semua bisa mengisi link daftar hadir sebelum meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Ibu Widuri, Pak Doni. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Saya pamit ya. Bapak Ibu dari IPARI, terima kasih banyak juga. Kakak-kakak tim ICT Watch, terima kasih banyak. Kak Putri, Kak Lia, terima kasih. Terima kasih Kak Susana. Sampai berjumpa Siap Ibu, kembali. terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.
pesanannya melebihi dari batas normal orang pesan produk, itu sudah harus waspada. Modus kayak kirim-kirim minta dikirimkan pap misalkan, minta dikirimkan foto-foto yang terbuka misalkan. Sadar itu setelah 1,5 jam lah. Dan gawai itu yang dipegang kita selama 24 jam itu adalah media yang akan memata-matai kita sebetulnya. Di awal abad ke-21, Indonesia masuki era baru. Internet perlahan menyentuh ragam sendi kehidupan masyarakat. Namun di balik kemajuan teknologi digital, ancaman mengintai, konten negatif, misinformasi, dan minimnya kesadaran keamanan digital. Tahun 2002, berangkat dari pertanyaan kontemplatif, bagaimana bersama bisa ciptakan ruang digital yang sehat untuk masyarakat? Maka lahirlah sebuah inisiatif sederhana dari sekelompok anak muda pegiat digital Indonesia, ICT Watch. Dengan satu langkah kecil pertama, melalui program Internet Sehat, mereka memulai sebuah perjalanan panjang edukasi literasi digital. Tanpa kenal lelah, internet yang positif, kreatif, dan produktif harus diupayakan. Tak akan hadir hanya dengan berdiam. Waktu cepat berlalu dalam kedipan mata. Ketika banyak yang mencoba membuat internet lebih buruk tidak mengambil hari libur, maka seakan tak ada kesempatan bagi ICT Watch untuk istirahat barang sejenak. Kolaborasi multi-stakeholder digiatkan bersama membangun negeri. ICT Watch terus menggeliat, tim muda yang penuh semangat. Semangat, bismillah. Keterbatasan tak menghambat. Tak terhitung pelatihan dan pendampingan dilakukan secara daring maupun luring. Demi satu tujuan, masyarakat Indonesia melek digital secara bermakna dan bermanfaat. Melalui pendekatan yang ramah tamah, tapi pastinya bukan remeh-temeh. ICT Watch diakui PBB sebagai satu pelopor literasi digital di dunia. Melalui International Telecommunication Union (ITU), Internet Sehat diganjar penghargaan tertinggi bidang literasi digital pada tahun 2017 dan 2024. This year's winner for the category Ethical Dimensions of the Information Society comes from Indonesia, ICT Watch, with the project Internet Safe Healthy. Mr. Doni Utoyo is with us and he will tell us more about the project. Sure, thank you for having me here. So, the Internet Sehat, or Internet Awareness, actually this kind of a multi-stakeholders program, is kind of a digital literacy program. Thank you for your continued support. This is an example how meaningful multi-stakeholder collaboration on digital literacy can create some